Oke teman-teman subscriber DM channel semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, bisa beraktivitas seperti biasanya. Di sini kita kedapatan motor Supra 125 yang pertama, yang injeksi pertama ya teman-teman. Nah di sini ini kendalanya yaitu hilang di bagian pengapian. Hilang di bagian pengapian itu disebabkan oleh dua faktor ya. Yang pertama daripada koil di sini. Kemudian yang kedua yaitu dari ecunya yang sudah tewas. Nah, dari hilangnya pengapian itu pasti ada sebab ya, pasti ada sebabnya. Nih, jadi sebabnya yang pertama ini kebetulan sudah saya cek ya. Nah, ini kita buat video buat edukasi sesama teman-teman bengkel semuanya ya di seluruh Indonesia. Nah, ini di sini matinya itu ada di bagian sini ya, ecu. Nah, kenapa bisa mati? Itu kan pasti ada penyebabnya. Jadi penyebab yang pertama itu adalah karena motor ini atau unit ini itu tidak pakai aki ya teman-teman. Nah ini itu akinya sudah kita belikan yang baru ya. Nah ini tadi sudah saya pasang. Ini motor kebun ya mas ya. Ya, akinya sudah baru. Nah, oke. Jadi itu akinya sudah dibelikan. Nah terus kemudian kenapa bisa mati ya? Ya yang namanya barang elektronik ya, ini dalamannya kan kecil-kecil ya teman-teman. Barang elektronik itu sangat sensitif sekali. Nah bila mana yang terjadi pengisian di dalam kiprok ini, nah ini ya, bila mana yang terjadi di dalam kiprok ini itu keluarannya kalau sudah over, cepat maupun lambat ecu ini akan terancam. Resikonya kalau tidak pakai aki ya di situ ya teman-teman. Jadi bagaimanapun kalau motor injeksi atau motor ber-CDI pun yang sistemnya sudah DC itu harus pakai aki, hukumnya wajib ya. Sebetulnya aki tersebut itu hanyalah sebagai penahan saja ya. Jadi ketika pengisian itu terjadi overcharger, maka yang dikorbankan itu adalah akinya dulu ya. Yang dikorbankan mati dulu itu akinya dulu sebelum terkena ke ecunya ini. Nah, sifatnya aki itu kan sebagai kapasitor ya teman-teman. Belum kita mengganti ecu yang baru ya. Sebelum kita mengganti ecu yang baru, langkah apa saja yang harus kita tempuh ya. Jadi langkah yang pertama ya, kita langsung ke poinnya. Langkah yang pertama yaitu adalah kita pasang aki dulu. Kemudian jalur pengisian yang dari kiprok menuju ke aki itu jangan dipakai dulu. Nah itu ya, untuk mengetahui apakah ecu ini memang benar-benar bermasalah. Karena ecunya ini harganya cukup mahal ya teman-teman. Kalau yang original kodenya seperti ini, bentar nggak bisa fokus ya. Nah kodenya KTM seperti ini, itu harganya kalau kita lihat di katalog itu sekitar 1.200.000 sekian gitu lah ya, sekitar segitu. Cuman di sini kita pakai yang mau pakai yang ini ya, mau pakai yang KW. Dulu saya pakai di Myoji, pakai merek ini juga, itu aman ya sampai sekarang. Itu diakibatkan karena kiprok KW juga ya teman-teman, sehingga terjadi kerusakan pada bagian aki. Orangnya tidak mengabaikan kenapa bisa rusak padahal lagi baru, terus kemudian yang diserang adalah ecunya. Nah itu sudah beberapa kali saya mengalami kasus seperti itu ya. Jadi cukup hati-hati kalau yang punya motor injeksian maupun CDI tipe DC itu harus pakai aki. Nah ya, kita langsung menuju ke pengecekannya ya teman-teman. Nah prosedur sebelum kita mengganti ecu itu apa ya? Jadi itu judulnya ya, prosedur sebelum kita mengganti ecu, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pengecekan. Apanya yang dicek mas ya? Bentar. Oke ya teman-teman, jadi kita mau cek ecunya ini, kita lepaskan dulu untuk memastikan ya. Karena ini motor sudah nggak pakai kontak juga ya nih ya. Nih, perhatikan ya. Nah, jadi kita harus meraba yang di sebelah sana, guys. Kita langsungkan saja jalurnya ya. Oke. Di sini kita sediakan tes pen ya, teman-teman. Dan juga ya ini jarum pentul ya. Jarum pentul kita sediakan untuk mencocok soketnya ya. Mencolok soketnya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus cari dulu 12 voltnya di sini. Masuk apa enggak ya, teman-teman?
Nah, 12 voltnya itu warnanya apa? Setiap motor itu berbeda ya teman-teman. Setiap merek motor ya. Kalau kebetulan di sini itu kabel 12 voltnya itu adalah hitam strip biru ya teman-teman. Di sini pojok. Nah, ini kita masukkan kontrolnya. Ini. Oke, kita cek ya, sudah masuk ya. Ini kebetulan tadi yang di sana sudah saya jumper ya untuk kabel kontaknya. Nah, di sini sudah masuk 12 voltnya. Terus kemudian kabel massa atau ground yang ada di ECU ini ada apa enggak ya? Takutnya 12 volt ada, masanya enggak ada, ya percuma ya, tetap nggak bisa hidup ECU ini karena sifatnya elektronik itu ada positif juga ada negatif. Kita cari yang kabelnya itu warnanya hijau ya, hijau polos ya teman-teman. Nah, ini ada dua. Oke, di sini. Nah, untuk ngeceknya capitnya tespen itu ditancapkan di sini di 12 volt ya. Terus kemudian masanya ditempelkan. Nah, ini kan sudah ada. Oke. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya setelah 12 volt dan negatifnya itu sudah masuk, kemudian outputannya ini kemana saja yang 12 volt, kan begitu ya, outputan 12 volt atau kendalinya atau masanya ya teman-teman, massa sensor ya, maksud saya itu massa sensor. Nah, untuk yang contohnya yang memiliki ini apa namanya, jalur keluaran ECU yang menuju ke aktuator ya, aktuator, maksud saya aktuator ya, bukan sensor ya. Itu apa saja? Yang pertama itu adalah menuju ke koil ya teman-teman, menuju ke koil. Nah, koil di sini kalau injeksi itu soketnya itu ada dua ya teman-teman, soketnya itu ada dua. Nah, yang pertama yaitu adalah yang kabel hitam strip biru ini itu adalah 12 volt, sama dengan ini ya, sama dengan ECU. Artinya percabangan dari keluaran kontak itu masuk ke koil, kemudian masuk ke ECM. Nah, jadi kita apakah perlu kita cek? Ya bolehlah, nggak apa-apa ya. Kalau yang 12 voltnya koilnya ini masuk apa enggak? Takutnya nggak masuk ya teman-teman. Nah, ini ternyata masuk ya. Oke, sana. Nah, lalu kemudian ini ada kabel warna pink strip biru ya, pink strip biru. Nah, pink strip biru ini menuju kemana kan gitu ya? Pink strip biru ini adalah pengendalinya CDI yang didapat dari ECU. Nah, ini kabelnya ya. Nah, ini kita harus cek kontinuitasnya atau apakah terhubung ataukah putus tengah jalan di sini ya teman-teman. Nah, jadi antara soket ECU dengan soket koil itu apakah masuk. Nah, kita mau cek juga ya, apakah tembus. Oke, gini. Oke, sediakan avometer ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, di sini sudah masuk ini ya. Nah, itu ya, berarti kan ada ya jarum avometer bergerak itu ya. Nah, berarti tembus ya, berarti oke, tidak putus. Lalu kemudian yang menuju ke injektor, masalahnya kenapa kok harus kita ngecek injektor juga mas? Nah, kalau nggak percaya ya silakan ini ganti ECU baru. Kalau kabel injektor itu putus pasti tidak akan keluar api. Nah ya, itu sudah sistemnya injeksi begitu ya. Nah, di sini kita mau cek juga yang soket injektornya ini sebentar. Oke. Oke ya. Di sini kita perhatikan kabelnya sama ya. Yang kabel satu itu adalah 12 volt yaitu hitam strip biru. Itu ya. Terus kemudian yang satunya itu
Oke ya, di sini kita sudah jelas kabelnya yang hitam strip biru itu adalah 12 volt. Terus kemudian yang satunya pink strip hijau. Nah, kita mau cek juga yang kabel hitam strip biru ini 12 voltnya masuk apa enggak ya. Takutnya ini terputus juga di tengah jalan sehingga menyebabkan pengapian hilang. Oke. Kok enggak enak. Nah, ada ya. Ya, 12 voltnya ada. Terus kemudian yang kabel pink hijau ini tembus ke ecu apa enggak ya? Soketnya ini di 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya, di tengah 1 2 3 4 5 di sini ya. Oke, kita mau cek juga apakah tembus apa enggak ya. Woi, Val. Ya, loh, mana? Oke, kita mau cek lagi ya untuk injek apa soket ejunya ini. Nah, ini sudah ya, udah terhubung penuh. Tadinya terhubungnya itu cuma anggang-anggang ya, cuma sedikit sekali. Oke, itu sudah connect, coil sudah connect, aman. Ini kalau ditancapkan tinggal nunggu full pump, bunyi apa enggak ya teman-teman. Cek pengapiannya ada apa enggak. Oke, pengapiannya sudah ada, berarti ecunya bagus, tidak mati. Seperti yang saya katakan di awal ya, kita harus cek dulu untuk kabel injektornya, karena kabel injektor di sini kalau terputus salah satunya itu pasti pengapiannya tidak akan keluar.